Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Muhajirin beserta jajarannya, bil khusus akhinal kiram guru kita Al-Ustaz Haji Nunu Zakaria, dan yang juga kita hormati Ketua RW 13, ya. Hadir, Pak. Dulu saya di kampung punya teman, ya. Sekarang jadi Ketua RW. Tapi dulu waktu kecilnya badungnya bukan main, Pak. Hah? Ini mangga, Pak. Soleh. Itu teman saya dulu. Sekarang jadi RW. Itu kalau nonton wayang golek, kan di kampung saya wayang golek tuh ya. Nonton itu mesti di kolong panggung. Loh. Kolong panggung nonton. Terus bawa sarung gak gantungin tuh di bawah panggung tuh wayang golek tuh. Iya. Kalau orang pekan nyolok sini tuh pakai nyeret tuh ya. Pakai apa nih? Lidi tuh ya. Dia mau pakai telunjuk, Pak. Aduh. Kata sinden, "Jang, eta malain bujur dicolok cenah." Kata teman saya, "Dari gila nyere presiden." Itu langsung jibrut, Pak. Wajahnya basah semua. Dikira air teh kan disira. Enggak, itu bohong sir, Pak. Saking berbadungnya. Sekarang nasibnya bagus jadi ketua RW. Yang terhormat para ketua RT dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sejawat jamaah Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan ngambil tema tausiah kita. Judulnya adalah kapan kita boleh mengqashar dan menjamak sholat. Gitu ya. Kapan kita boleh mengqashar dan menjamak sholat? Gitu. Sekarang kutip sebuah ayat suci Al-Quran, ya. Nanti Bapak buka di rumah, surat An-Nisa ayat 101. Surat An-Nisa ayat 101. Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas sholah." Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, jika kalian ada dalam perjalanan, ya, safar itu ya, dalam perjalanan, darabtum fil ardi itu, darab itu apa? Berjalan, berlalu ya di perjalanan, fala junaha alaikum, enggak ada dosa buat kalian, enggak ada kesalahan buat kalian, tidak dilarang maksudnya ya, tidak dilarang, dibolehkan antak suruh minas sholat, antak suruh itu mengqashar, tak suruh mengqashar sholat. Apa arti mengqashar? Memendekkan, mempersingkat sholat. Kalau dalam perjalanan, kalau dalam safar, maka boleh kita menyingkat sholat. Menyingkat sholat itu, memperpendek sholat itu hanya sholat-sholat yang rubaiyah, arba, rebo, ya, yang 4, ya. Minggu, Senin, Selasa, Rebo, hari keempat, kan? Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Rabu, rubaiyah. Jadi yang boleh dipendekkan di qashar itu hanya sholat-sholat yang rubaiyah, yang 4, yang Rebo. Jadi 2, ya, tuh. Kalau yang 2 subuh nggak bisa, Pak, nggak boleh.
Atau maghrib yang 3 dipendekkan jadi 1,5 atau jadi 2, nggak boleh. Ya, jadi yang 4 saja jadi 2 tuh. Ya. Ayat ini fala junaha alaikum ini maksudnya adalah apa? Dimudahkan, tidak disalahkan, dibolehkan. Di situ ada penekanan tidak wajib, paham Pak? Ya, tidak wajib, tapi dibolehkan untuk mempersingkat sholat. Yang rubah, ya, yang 4 jadi 2. Ini penting Pak. Kalau Bapak pergi haji, ya, pergi haji nih, ada 2-3 tempat yang harus kita lakukan qashar. Ya. Di mana itu? Di Arafah, di Muzdalifah, dan di Mina. Ya. Di mana? Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Maka di sana kita harus, Pak. Ya. Wajib. Tidak boleh kemudian kita melakukan kehendak sendiri, kan di ayat Quran boleh dia bilang itu ya. Tidak wajib. Tapi untuk 3 tempat ini maka kita harus melakukan praktik itu. Kalau enggak kita menyalahi sunnah. Paham ya? Di Arafah. Di Arafah sholat-sholat yang rubaiyah dia harus dikosor dan dijamak. Paham ya? Begitu Bapak nih datang pagi, kalau sekarang tanggal 8 sudah berangkat ke Arafah. Dulu sih tanggal 9 Pak, karena sekarang jumlahnya banyak haji ini, jadi tanggal 8 pagi sudah didorong ke sana, nggak ke Mina lagi, langsung ke Arafah, yang reguler ya. Jadi yang khusus dia ke Mina, yang reguler dia langsung ke Arafah. Sholat zuhur hari pertama itu dia sudah langsung jamak qashar. Maghrib juga sama, jamak qashar. Ya. Jadi kalau sholat zuhur itu 2 rakaat, sambung dengan asar 2 rakaat di Arafah ya. Maghrib 3 rakaat, kan tadi cuman yang 4 rakaat yang di qashar. Isya ditarik ke maghrib 2 rakaat, subuh 2 rakaat saja. Ya. Kemudian tanggal 9 hari Arafah itu dia zuhur dan asar jadikan 1, 2-2 tuh. Lalu kemudian berangkat ke Muzdalifah malam tuh, ya, di Muzdalifah. Karena datangnya sudah malam di Muzdalifah itu, maka dia jamak takhir, ya, jamak takhir. Kalau kita sholat sendiri, kita boleh maghrib dulu, ya. Maghrib dulu, baru Isya 2 rakaat. Tapi kalau di Muzdalifah itu ada rombongan yang sholat 4 rakaat mukimin misalnya di sana, tapi saya yakin gak pernah ada mukimin sana. Lapangan terbuka. Jadi maghrib kemudian isya, ya. Baru kemudian ke Mina. Di Mina kita harus mengqashar sholat tanpa menjamak. Nah, istimewa apa ya? Ini rangkaian haji Pak. Kalau di Arafah di samping mengqashar harus menjamak. Di Muzdalifah di samping mengqashar harus menjamak. Tapi di Mina dia hanya mengqashar saja, tidak boleh menjamak. Catat Bapak yang belum berangkat haji nanti, ini penting Pak. Karena ini merupakan sunnah. Kenapa begitu? Karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selesai. Jawabannya begitu. Karena Nabi mencontohkan setiap orang Mekah nih tinggal di Mekah, ya kan dekat Pak ya. Dekat itu, kalau ke Mina dia harus sholatnya di qashar. Padahal orang Mekah jaraknya beberapa kilo saja. Kalau Bapak dulu bisa pergi haji asrama jadi Aziziyah di ujung sana tuh paling jauh, kebagian kalau nasibnya kurang beruntung udah jauh ya di Aziziyah tuh. Nah itu Aziziyah itu daerah Mina ya. Maka sholatnya dia harus di qashar. Padahal orang Mekah, ya. Ini ada peraturan-peraturan dalam hukum Islam, hukum fikih. Saya teruskan. Jadi ternyata ada beberapa kekecualian tuh ya di dalam melaksanakan hukum qashar.
Tapi intinya setiap perjalanan ya, maka sholat itu boleh dikosor ya. Kata Imam Hanafi, dia kutip sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Rasul berkata, faradallahu sholatan ala lisani nabikum fil hadari arba rakatin wa fis safari rakatain. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk melaksanakan sholat apabila dalam keadaan mukim ya 4 rakaat. Ya, menetap di kita nih, kita menetapkan, kita tetap tinggalkan, tidak dalam keadaan perjalanan di rumah nih, di kampung kita, di daerah Bandung, ya. Maka sholat 4 rakaat wajib. Tapi kalau dalam safar wajib 2 rakaat. Oleh karena itu kata Imam Hanafi, maka mengqashar sholat itu hukumnya wajib. Paham ya? Ini kata Imam Hanafi mengutip hadis ucapan Rasulullah SAW. Menurut pendapat beliau, mengqashar sholat hukumnya wajib. Oh, satu itu ya. Jadi ada umat Islam ya, mazhab yang mewajibkan sholat qashar kalau dalam safar. Ya. Lalu kemudian kata Siti Aisyah, ya, sahibtu Rasulullah SAW la yazidu ya fi safar rakaatain. Abu Bakar, Umar, Utsman, kadzalik. Ya. Aku telah bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW cukup lama dan tidak pernah menambah sholat safar kecuali selalu 2 rakaat. Ini adalah pendapat yang mewajibkan bahwa qashar itu hukumnya wajib. Paham ya? Wajib. Nanti kita akan urai, ada yang sunnah, ada yang rukhsah. Jadi qashar itu wajib. Kata Anas bin Malik, Rasul pernah berkata, innallaha yuhibbu an tu'ta ya rukhasuhu ya kama yuhibbu an tu'ta azimatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang ya dan cinta kalau orang memanfaatkan rukhsah tuh ya. Allah senang, cinta, suka kepada orang yang memanfaatkan kemudahan tadi, rukhsah tadi itu ya. Allah suka, Pak. Sepertinya Allah senang, suka kepada orang yang punya semangat. Ya. Artinya apa? Allah ini senang kalau kita mempraktikkan qashar nih, ya, menyingkat sholat ini. Lalu kata Ibnu Mas'ud ditanya, kenapa ya Rasul? Rasul jawab, shadaqatun tasaddaqallahu alaikum faqbalu shadaqatahu. Karena rukhsah itu, keringanan itu, kemudahan itu merupakan sedekah. Sedekah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Oleh karena itu terimalah sedekah itu. Paham ya? Jadi kalau kita pergian tuh sayang kalau kita enggak mengqashar salat. Oh, udah dikasih keringanan, udah dikasih kemudahan, ya kita nggak terima. Ini saya kasih voucher ya, tiket naik tayo ya, nggak dipakai, gitu ya. Kan gratis naik tayo ya. Ah, saya pengen bayar aja, nggak enak. Udah dikasih apa, cukur gratis, pokoknya semua cukur gratis, nggak dipakai, dia bayar. Baik, ini apa? Udah dikasih fasilitas tuh, yang belum cukur boleh cukur gratis. Sampai kapan Pak Asep? 3 bulan ya? 3 bulan cukur gratis. Kayak tayo aja.
Jadi wajib hukumnya itu Pak ya, mengqashar salat itu. Kemudian kata Ibn Abbas, ya dia berkata, Rasul pernah berkata, ya, inna sahabata kanu yusafiruna ya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam famin humul qasir wa minhum mutimmu wa minhum sa'im wa minhum muftiru la ya'ibu ba'duhum ala ba'din. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, kata Ibn Abbas, sesungguhnya para sahabat, ya, kalau bepergian para sahabat bepergian, ya, bersama Nabi Muhammad SAW, bareng-bareng dengan Rasul nih, ya. Ada di antara sahabat itu yang mengqashar sholat, ya, di antara sahabat nih. Tapi di antara mereka juga ada yang sholatnya secara sempurna. Paham ya? Di antara sahabat itu ada yang sholatnya dikasar 2 rakaat, ada juga yang sholatnya 4 rakaat. Bahkan kalau bulan Ramadan, ada di antara mereka yang berpuasa, ada juga yang berbuka. Bahkan kalau pakai sepatu zaman Nabi itu pakai khuf, ya. Kalau sekarang sepatu bot tentara tuh ya, dia boleh tidak perlu berwudu dengan mencuci kaki, paham ya? Cukup diusap bagian atasnya saja. Kalau bapak pergi ke hutan pakai sepatu laras bot tuh ya, nggak pernah dibuka, tapi jangan dibuka-buka selama 3 hari itu. Bapak boleh berwudu itu cukup mengusapkan di atasnya saja. Nah ini hukum Pak. Wah nggak bersih, bersih asal jangan dibuka. Ya, dipakai jalan, kan tertutup terus kan, paling-paling bau gitu ya, tapi nggak apa-apa. Hukum ini adalah sebuah rukhsah Pak, fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Terus bilang kalau kita gunakan itu tuh sedekah dari Allah. Allah yang sedekah kepada kita, bukan ustaz sedekah, bukan ulama sedekah, tapi Allah yang bersedekah kepada kita. Sumbangan Allah buat kita tuh, kalau kita memanfaatkan fasilitas tadi. Tapi kata hadis tadi yang berikutnya tuh, di antara sahabat itu ada yang qashar, ada juga sholat sempurna, ya, ada yang puasa, ada yang tidak. Maknanya mengqashar itu kata Imam Malik sunnah. Paham Pak ya? Ini kedudukan hukum Pak. Kata Imam Malik hukumnya sunnah. Tuh. Jika bapak misalnya pergian, apa nih? Kalau wajib kan kalau tidak dilaksanakan berdosa ya. Kalau sunnah kan kalau tidak dikerjakan nggak apa-apa. Contoh misalnya bapak pergi ke Jakarta, ya. Terus di sana ada sholat zuhur, kita datang tuh, ya. Kalau punya wajib, maka kita harus mengqashar. Sekalipun di sana ada sholat yang sempurna, tapi karena hukumnya sunnah, maka kita ikut sholat zuhur yang 4 rakaat di sana. Paham ya? Kan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, maka kita boleh ikut yang sholat 4 rakaat. Sekalipun kita dalam keadaan safar, kita sholat dengan yang mukim. Tuh, ya. Lah, kalau kita ingin juga menjamak, ya, menjamak sholat nih. Karena di sana sudah ada yang sholat zuhur, ya, maka kita sholat ikut yang zuhur 4 rakaat itu. Paham ya? Sekalipun kita safar nih. Tapi begitu asar, kalau Imam Syafi'i dia harus 4 juga. Jamak, ya, jamak takdim tuh. Tapi kalau ke Imam Ahmad boleh dengan 2 rakaat saja. Sholat asarnya tuh, paham ya? Kan kita tadi sudah niatnya asar, tapi karena di sana sudah ada orang sholat 4 rakaat, kita menghormati penduduk setempat, kita ikut sholat 4 rakaat, sholat zuhur tuh. Tapi kalau kita pengen menjamak sholat asar,
maka kita kemudian sholat asarnya dengan 2 rakaat. Boleh? Boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i harus 4-4 tetap tuh. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan Rasulullah SAW kalau menjamak sholat nih Pak. Ya, menjamak nih. Tadi kan qasar, sekarang jamak. Kalau menjamak sholat nih, kalau Rasul bepergian sebelum zuhur, ya, sebelum zuhur atau sebelum maghrib berangkat nih Pak. Misalnya jam 7, jam 8, jam 9, 10, jam 11, Bapak berangkat sebelum zuhur itu. Maka Rasul akan menjamak sholatnya itu pada jamak takhir asar, Mbak ya. Kalau berangkatnya sebelum zuhur, maka dia jamak takhir disatukan dengan asar. Zuhur dulu baru asar tuh, ya. Boleh nanti di tempat sudah sampai, ya, tempat tujuan atau di perjalanan. Pokoknya sudah masuk waktu asar. Paham ya? Kalau berangkatnya sebelum zuhur. Tapi kalau berangkatnya sudah zuhur, maka sholat zuhur dulu. Kan di rumah nih, jam 12 masih di rumah, mau ke Surabaya, ya. Busnya jam 2, ya, jam 2 sebelum sholat zuhur dulu di rumah. Paham ya? Sholat zuhur dulu di rumah 4 rakaat. Kalau menjamak, tarik asarnya ke zuhur, namanya jamak takdim. Karena posisi kita masih di rumah, di Masjid Muhajirin, belum perjalanan, maka dia tidak boleh dikosor. Paham Pak? Kan tadi tuh kosor itu hanya boleh pada waktu safar, perjalanan. Kata siapa? Kata Allah dalam surat An-Nisa 101. Kalau kita masih di rumah, masih Muhajirin di kampung, maka tidak ada kosor. Ya. Tetap harus 4-4. Jadi zuhurnya 4, asarnya 4 di jamak. Berangkat naik bus ke Surabaya. Ya. Di jalanan nggak perlu sholat lagi. Orang sudah sholat di jamak takdim. Nyampe Surabaya maghrib. Bukan maghrib, malah jam 9-an ya. Ya. Malam bisa tuh ya, kalau naik kereta kan. Bisa sampai sana jamak takhir. Ya. Kita double sholatnya di sana, maghrib dulu 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Nah, ini semua ada tuntunan Rasulullah SAW. Kalau kita menjamak tuh ya, misalnya begini Pak, kalau dalam perjalanan ada potensi kemacetan yang luar biasa, ya, macet. Bolehkah kita menjamak mengqashar sholat? Kalau kita pikir, oh boleh dia bilang, secara logika. Dan Rasul pernah praktek enggak? Rasul mempraktekannya, kata Aisyah, dalam sebuah hadis, jama'a Rasulullah SAW sholatan baina dhuhri wal asri wa baina al maghrib wal isya fi ghairi khaufin wala asabin. Jadi Rasulullah SAW pernah menjamak sholat di Madinah tuh, ya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dan tanpa ada persoalan rasa takut atau peperangan, nggak ada Pak, nggak ada alasan. Ketika ditanya sama Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah kenapa engkau lakukan ini semua? Karena saya tidak ingin memberatkan umatku. Paham ya? Tanpa ada alasan pun Rasul pernah mempraktikkan itu. Tapi para ulama tidak menjadikan itu yang tidak ada alasan itu sebagai sumber hukum, tapi menjadikan catatan bahwa Rasul pernah mempraktikkan sholat tanpa alasan. Dan itu dijadikan hukum dengan beberapa perkara seperti apa? Misalnya bencana alam, ya, sakit, kemudian ada hajat khusus. Kata Syed Sabik ada 5. Pertama di Arafah, Muzdalifah, Muna. Yang kedua dalam keadaan safar. Yang ketiga ketika sakit. Yang keempat itu kalau ada musibah bencana alam. Yang kelima ada hajat khusus yang tidak seperti biasa. Contoh yang gampang nih.
kita bikin pesta resepsi itu ya, tabuk kita tuh ya, karena mungkin tamu banyak dan sebagainya, maka itu dibolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Tuh ya, kemudahan yang Allah berikan. Kalau dipandang ini bisa mengganggu ya, mengganggu hajat itu, maka itu dibolehkan. Atau banjir misalnya tuh, bencana alam longsor kayak di daerah mana tuh, daerah Jawa Timur itu banjir besar itu ya. Gak sempet dia mempraktikkan sholat tamam sempurna itu, maka dibolehkan ya. Kata Imam Syafi'i itu semua adalah rukhsah, boleh dipakai, boleh tidak. Nah, jadi 3 hukumnya nih. Kata Imam Hanafi hukumnya wajib, kata Imam Malik hukumnya sunnah, kata Imam Syafi'i itu hanya rukhsah saja, pilihan rukhsah itu. Anda boleh memilih ya, di antara 3 tadi tuh ya, boleh diqashar atau boleh dijamak atau boleh secara sempurna. Lalu bagaimana ketentuan hukum untuk bisa melaksanakan qashar itu dan perjalanan itu? Ya, kita kadang-kadang menduga-duga. Rasul berkata kepada penduduk Mekah, la ya ahla Makkah, la taqsuru sholata aqalla min arba'ati burudin. Wahai orang Mekah, ya, janganlah kalian melaksanakan sholat kasar, ya, jika perjalanan kalian kurang dari 4 burud, 16 farsah, 4 burud itu. Kalau sekarang mungkin sekitar 80-90 km lah ya. Itu yang dipakai adalah jarak, Pak. Jadi sekalipun jarak ke Garut itu misalnya berapa kilo? 60 ya. Maka dia tidak boleh dikasar ya. Sekalipun ditempuhnya misalnya 3-4 jam, dia tidak boleh dikasar. Karena dasarnya jarak ya. Tapi kalau kita misalnya ke Banjar, ada 100 lebih ya Banjar ya, 100 lebih itu ya, sekalipun ditempuh cuma setengah jam, contoh misalnya nih, maka dia boleh dikasar, Pak. Paham Pak ya? Kita pergi ke Surabaya naik flight itu cuma 1 jam, jaraknya 800 kilo ya, maka dia boleh dikasar sekalipun cuma 1 jam ya, karena dasar hukumnya adalah jarak, bukan waktu ya. Tapi kalau Imam Maliki ya, Imam Maliki, kita boleh mengqashar sholat ya kalau perjalanan 3 hari. Ini lama dia tuh, lama. Oleh karena itu, kalau kita misalnya bermukim di suatu tempat ya lebih dari 3 hari atau 4 hari itu, maka dia tidak boleh dilakukan jamak qashar. Bapak pergi ke Jakarta sudah 3 hari, 4 hari, maka kesananya tidak boleh dikasar, tidak boleh dijamak, harus kembali sholat secara sempurna. Imam Malik menghitungnya 20 waktu. Paham ya? 20 waktu sholat wajib. Kalau 1 hari itu 5, dari 4 hari kan. Nah, setelah 4 hari maka dia tidak boleh menjamak dan mengqashar. Ini dari tuntunan Rasulullah SAW yang kita harus pahami ya. Saya kira karena kita banyak praktek dalam perjalanan ini, sering bepergian, maka perlu menjadikan surat An-Nisa 101 itu sebagai landasan hukum kalau Bapak bepergian safar ya. Sebetulnya saya pengen panjang tapi waktunya terbatas ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Fattaqullaha tata'tum walafu minkum billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.